Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas kembali tentang bagaimana kita akan menghadapi new normal yang istilahnya demikian, walaupun saya lebih menyukai istilah perilaku hidup sehat dan bersih yang akan kita jelang di bulan Juni nanti. Karena mulai hari ini saja begitu banyak pemberitaan berkaitan dengan banyaknya yang akan dibuka seperti mal-mal, pusat perbelanjaan, dan mungkin sekolah kayaknya masih belum. Tetapi kalau pekerjaan ataupun kantor mungkin sudah mulai akan dibuka. Walaupun mungkin saya lebih menyarankan sistemnya di rolling ya, artinya tidak selalu dalam kondisi penuh karyawan semuanya ngumpul bersama. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung kehidupan yang lebih baik lagi ke depannya dalam kondisi masih pandemi seperti sekarang ini adalah bagaimana kita belajar untuk bisa melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk mencegah penularan. Ya, jadi sebenarnya kalau orang bilang bahwa saya nggak sanggup dok di rumah aja, saya sudah tidak bisa lagi melakukan aktivitas di rumah, bosen, nggak bisa ngapa-ngapain segala macem gitu ya. Kalau kemarin waktu PSBB, teman-teman kan banyak yang sudah belajar juga bahwa kalaupun kita mau keluar, kita harus mencoba menjaga jarak dengan orang lain, menggunakan masker, ya, dan juga melakukan cuci tangan dengan sabun kalau habis melakukan aktivitas. Nah, menariknya ternyata di dalam penata laksanaan dari PSBB sendiri, ternyata belum semuanya mampu menjadi suatu sikap perilaku yang sudah terbiasa, ya. Jadi banyak di antara teman-teman ini masih melakukan banyak hal-hal yang kurang baik, misalnya dengan tidak menggunakan masker, masih dempet-dempetan ya, bahkan mungkin waktu acara Lebaran kemarin masih banyak yang berkumpul bersama-sama di dalam satu rumah gitu ya. Nah, ini yang tidak terlalu baik katanya. Jadi kalau misalnya saat ini yang mungkin saya bisa sarankan untuk teman-teman yang akan menjelang kerja kembali atau mungkin melakukan aktivitas di luar rumah dalam konteks new normal yang akan kita jelang, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Pertama adalah kalau misalnya kita mau keluar rumah, gunakan masker. Ya, teman-teman bisa menggunakan masker bedah yang biasa ya. Dan juga kami dari tim medis biasanya menggunakan masker yang lebih sifatnya tuh lebih aman ya. Biasanya saya misalnya kalau di dalam praktek menggunakan seperti ini ya. Ini KN95 ya. Jadi masker itu digunakan untuk menutupi hidung, mulut ya. Dan misalnya kalau kita lihat ini sampai dagu ya, kalau teman-teman ini. Memang ini harganya lebih mahal daripada yang biasa. Kalau yang biasa yang masker bedah mungkin harganya lebih murah. Nah, memang nggak nyaman sih. Saya tahu pakai masker begini nggak nyaman. Teman-teman bisa bayangkan sebagai seorang dokter jiwa yang saya masih ketemu sekitaran 12 pasien per hari langsung. Kita ngomong pakai masker begini ya. Satu, bisa nggak kedengeran. Kedua, afeksi ataupun suasana perasaan muka kita nggak kelihatan kan. Dan yang ketiga, kadang-kadang sesek gitu kan kalau misalnya orang itu sudah mengalami gejala seperti ini. Dan ini yang penting untuk diperhatikan di dalam keadaan kita sebagai seorang yang mengalami kondisi seperti ini. Jadi ada pentingnya buat kita sebenarnya bagaimana kita bisa mengelola pikiran dan perasaan kita untuk menyadari bahwa apa yang kita lakukan adalah untuk kepentingan kita. Jadi teman-teman harus tetap menggunakan masker ya dengan baik. Gunakan masker ya kalau mau keluar rumah, apalagi nanti kalau naik kendaraan umum. Nah, yang kedua adalah jaga jarak ya, jaga jarak. Jaga jarak ini menjadi penting, minimal 1 meter. Kita tahu memang kita tuh mungkin nggak pernah terbiasa menjaga jarak ya. Selama ini kalau kita melihat banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan kondisi ini,
biasanya berkaitan dengan keadaan kita di dalam keadaan sehari-hari. Dan kalau misalnya kita melihat problem-problem yang berkaitan dengan kondisi kita mengalami suatu perubahan di dalam jaga jarak ini penting. Kenapa? Karena kita melihat bahwa jaga jarak itu mengurangi kemampuan kita untuk saling berinteraksi yang erat. Supaya apa? Supaya virusnya tidak pindah. Ya, tidak pindah-pindah virusnya. Itu jadi penting. Ya, jadi harus dilakukan, jangan lupa. Ya, 1 meter lah minimal. Kalau masing-masing dari orang tersebut menggunakan masker, maka sebenarnya penularannya akan lebih berkurang. Yang kedua, memang nggak boleh pegangan dulu, ya pegangan tangan atau pegangan badan, cipika-cipiki, pelukan seperti itu memang nggak boleh dulu. Kontak erat itu disarankan tidak dilakukan, ya karena bisa memindahkan virus. Kan kalau kita kecipratan droplet dari orang lain yang mungkin tidak kita sengaja nempel di badan kita, itu kan dia bisa bertahan dulu tuh, ya nggak langsung hilang. Dan ketika kita peluk orang lain tuh pindah bisa. Nah ini yang kita tidak inginkan. Nah yang ketiga, biasakanlah mencuci tangan yang baik. Supaya apa? Supaya kita bisa mengatasi kondisi kita dengan bagus, supaya kita bisa tetap bersih dari kondisi yang kurang baik terkait dengan virulensi ataupun kemampuan kuman itu untuk menginfeksi kita. Kalau kita sering bersih-bersih ya tangan kita, maka kan kita sering pegang muka, pegang mulut, pegang hidung, itu kemungkinan kuman itu masuk ke dalam tubuh kita atau virus itu masuk ke dalam tubuh kita akan lebih kecil lagi. Itu aja yang bisa dilakukan ya. Pokoknya yang penting nggak apa-apa keluar rumah, tapi kalau kita tetap mengingat pakai masker, jaga jarak, cuci tangan atau pakai disinfektan kalau memang misalnya nggak bisa ada ketemu sumber air atau sabun, itu udah cukup. Itu dulu deh, nggak usah susah-susah, nggak pakai alasan yang lain. Karena kalau banyak alasan ini itu, malah jadi kita nggak benar nantinya. Nah, bersiaplah untuk keadaan seperti itu dan mulai belajar dari sejak sekarang. Teman-teman yang sudah mengikuti, saya ucapkan selamat. Anda sudah mampu menjaga diri Anda dan orang lain serta orang-orang yang Anda cintai dengan berperilaku lebih baik, hidup sehat, dan juga mencegah penyebaran virus. Yang belum, mari kita lakukan. Karena masih ada waktu untuk belajar dan belajar. Karena kondisi pandemi ini atau wabah ini mungkin masih akan lama kita jelang. Dan ini yang paling penting untuk tetap kita jaga. Protokol kesehatan. Ya, pola hidup sehat dan bersih harus tetap dilakukan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk mengingatkan kita kembali terkait dengan new normal yang katanya akan kita jalan. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.